baru sadar, oh iya ya, itu menarik juga gitu. Dan kembali lagi bro, kalau sudah, karena kita udah TBK, growth-nya kan nggak bisa organik ya, growth kita Nggak bisa. harus menemukan cara eksponensial. Tapi kelebihan kita adalah kita bisa punya modal yang agak lebih daripada yang lain. Nah dari situ akhirnya pada saat itu dengan direksi yang lain, kalau kita buat yang namanya franchise agregator ekosistem gimana? Pertanyaannya sustainability-nya gimana? Karena nggak ada sistem gimana mau sustain. Yes, dan bentuk tim tuh perlu waktu kan bro. Yes. Culture perusahaan perlu waktu. Sama kayak pohon lah, kalau akarnya nggak kuat gimana pohonnya mau standby. Yes, dan sekarang banyak banget yang jenis franchise seperti itu bermasalah. Saya bahkan nggak bisa ngomong franchise, itu masih kemitraan bro, karena belum punya standar. Kemitraan yang berlabel franchise. Yes, orang yang paling pertama harus kita percaya itu adalah diri kita dulu. Dan yang kedua, selalu investasi dari leher ke atas. Itu penting banget. Oke, sis. Yes, pengalaman lo franchise system lo udah mastering, lo udah sekarang masuk ke IPO. Ilmu franchise lo nggak lo pakai buat nolongin orang-orang yang masih bingung, should I franchise my business, should I go to IPO or not? Masih banyak orang di luar sana yang suka nanya, dan kadang-kadang dia orang nanya sama orang yang salah juga banyak loh. I yakin you juga melewati masa yang sama. Iya, iya. Tapi kembali lagi sih Bu, kadang tuh cocok-cocokan juga ya. Kayak kita cari mentor, cari guru, cari partner bisnis kan cocok-cocokan juga. Di luar sana juga udah banyak orang yang sebenarnya bisa bantuin as a coach, as a consultant gitu ya. Tapi memang benar. Jadi sebenarnya kalau Baba Raffi sendiri itu kan kita ownernya ada 2 ya. Jadi karena keterbatasan agreement, jadi akhirnya kita memutuskan kenapa kok fokus kita hanya pada Baba Raffi aja. Padahal sebenarnya ketika kita sadar, loh kita ini punya expertise sebenarnya adalah tentang franchise, expansions, terus habis itu investment gitu ya, dan juga tentang operationnya yang sistem yang ada di outlet kan, atau di perusahaan gitu kan, supaya mereka bisa siap growth exponentially gitu kan. Nah, ketika sampai pada that kind of realization gitu ya, baru sadar, oh iya ya, itu menarik juga gitu. Dan kembali lagi bro, kalau sudah, karena kita udah TBK, growth-nya kan nggak bisa organik ya, growth kita harus menemukan cara eksponensial. Tapi kelebihan kita adalah kita bisa punya modal yang agak lebih daripada yang lain. Nah dari situ akhirnya pada saat itu dengan direksi yang lain, kalau kita buat yang namanya franchise agregator ekosistem gimana? Maksudnya gimana Bu? Maksudnya gini, daripada kita hanya fokus ngerjain Baba Raffi, kita kenapa nggak membuat sebuah ekosistem di mana brand-brand di luar sana yang tentunya sudah proven dan sudah kita kurasi ya, yang misalkan nih, oh udah punya lebih dari 20 outlet gitu ya, terus timnya sudah jadi, brandnya sudah bunyi di market gitu ya, terus ownernya memang mau mengembangkan bisnis, kan nggak semua owner mau ya mereka berpartner dengan orang lain. Nah itu bisa tuh kita masukin ke dalam ekosistem agregator ini, kita bantu mereka konsultasi gitu ya, terus kita akan kita pacaran dulu lah ibaratnya ya, pacaran dulu. Nanti dari situ kalau memang ternyata brandnya masuk kurasi, baru kita bantu mereka, kita yang tanggung jawab untuk menjualkan brand mereka. Tentunya dengan menggunakan kaidah-kaidah kemitraan ataupun licensing ataupun franchise yang benar. Kembali lagi ya bro, maaf. Di market sekarang banyak banget, semua orang ngomong they are franchise. Padahal franchise tuh ada aturannya bro. Dan banyak banget yang baru punya 1 outlet tiba-tiba mau di franchise kan. Itu nggak benar. Lebih parah lagi punya konsep bisa di franchise kan. Nah, dan banyak lagi yang orang sudah berhasil jualan bro, maaf nih. Kadang pakai ditumpangin nama artis. Ya, itu cara cari yang cepat. Ini bahaya juga dia ngomong gini, tapi udahlah gitu ya. Ada sebuah konsep bisnis, ditumpangin nama artis, karena artisnya beken, tiba-tiba dijual di pameran franchise ataupun dijual secara iklan di social media gitu ya, langsung closing banyak. Lah brandnya aja seperti kata Bronil, baru konsep bisnis, baru punya 1 outlet kadang-kadang. Karena kebesaran nama artis tiba-tiba di boom gitu kan,
langsung buka di mana-mana, ada yang sampai 300, 400. Pertanyaannya sustainability-nya gimana? Karena nggak ada sistem gimana mau sustain. Yes, dan bentuk tim tuh perlu waktu kan bro. Yes. Culture perusahaan perlu waktu. Sama kayak pohon lah, kalau Yes. akarnya nggak kuat gimana pohonnya mau standby. Yes, dan sekarang banyak banget yang jenis franchise seperti itu bermasalah. Oke. Saya bahkan nggak bisa ngomong franchise, itu masih kemitraan bro, Yeah. karena belum punya standar. Kemitraan yang berlabel franchise. Yes. Karena beda konsep, beda Yes. aturan main lah Yes. sebenarnya. Dan kembali lagi, itu banyak merugikan orang sekali. Dan akhirnya kita yang melakukan franchise dengan benar atau kemitraan dengan benar jadi terdampak. Iya. Nah, saya capek banget setiap ketemu orang. Tapi kan franchise sekarang lagi turun, Mbak. Gitu. Ih, kesel banget kan lama-lama gitu. Ini biang-kerok begini ini harus dihilangkan nih. Tapi kan kalau orang ketemu lu kan sekarang at least nggak bisa mikir kayak begitu. Pertama udah Yes. punya ribuan outlet pengalaman. Kedua udah berlantai di bursa. Yes. Ini track record dan experience yang nggak bisa dianulir. Yes. Dan kembali lagi waktu itu sebelum SKB IPO saya juga membangun namanya NS Consulting. Jadi liburan kemarin sebenarnya gimana ya? Ya nggak mungkin liburan banget kan ya, pasti ada kerja juga. Yes. Orang kayak lo dibilang liburan healingnya tuh gimana cari cuan lagi, gimana cari. Jadi pada saat itu akhirnya kita bentuk namanya NS Consulting, sekarang under PT Nafa Sari Kreasi gitu ya. Nah di situ kita membantu UMKM yang memang model bisnisnya sebenarnya nanti ke depannya untuk multiply of outlet, duplikasi multiply, dan kemudian outlet ini sudah punya tim, sudah hakinya sudah terdaftar gitu ya, sudah berbentuk PT, terus tapi mereka butuh boosting nih kadang kan nggak semua orang pede ya kadang mau ngembangin outlet tuh. Ini bener nggak sih gue gitu kan, aduh hitungan fee gue, HPP gue bener nggak sih, terus survei lokasi yang bagus tuh gimana gitu kan, atau kalau enggak ini bener nggak sih gue naruh royalty atau franchise fee itu gimana sih hitungannya, nah kayak gitu-gitu. Terus bahkan kalau aku di Jogja masa aku buka di Kalimantan gitu kan, ini gimana cara ngitung penjualan hari-hari dan lain-lain, kan banyak banget tuh ya karena very complicated. Nah di situ kita bantu di NS Consulting untuk mereka preparation, menyiapkan timnya, membangun tim, membangun sistem, membangun iklan, membangun marketing plan gitu ya. Dan jadi lu bener-bener every step dicek and recheck dulu ya. Biasanya intens, kurang lebih selama 6 bulan ya biasanya, tergantung kecepatan owner. Masalahnya bro, banyak banget owner juga, wah mimpi saya besar, mimpi saya mau buka, dalam 6 bulan saya mau going franchise. Timnya nggak ada. Mereka ngerjainnya masih di double atau ownernya nggak in touch. Dikasihin nama tim gitu aja ya, namanya tim udah ada kerjaan hari-hari pasti kalah ya. Iya gitu. betul, nggak ada dedicated. Nah itu dia, ketika mereka udah siap 6 bulan gitu ya, kita prepare, baru setelah itu nanti kalau ternyata lolos kita kurasi ya, bisa gabung di SKB untuk yang community aggregator, atau kalau enggak ya kita arahkan mereka untuk ikut pameran atau cara mengembangkan franchise yang biasanya kita lakukan dari cara branding brand yang sudah kita kelola dan Baba Raffi sendiri, itu akan kita ajarkan dan duplikasikan kepada mereka. Keren. Yes. Jadi teman-teman UMKM yang memang sudah ada bisnis, nggak harus di makanan, bisa di bidang lain, yang udah punya existing business dan mau masuk ke kurasinya, konsultasinya Bu Nilam, bisa kontak Bu Nilam atau DM abis nonton video ini. Yes. Nanti bisa kita kontakin. Thank you. Aduh, sahabatku satu ini emang paling baik. Jadi gue mau minta satu final tips. Gue minta lo kasih audiens kita tips. For people yang starting a business, for people yang lagi in the middle of di level of growth tapi udah mulai meragukan, dan for people yang merasa bisnisnya fine, terlena, jangan sampai terlena. Kalau saya sih simple ya. Kalau bukan kita yang percaya sama mimpi kita, lalu siapa lagi? Karena hidup itu tentang bagaimana kita meyakinkan lingkungan sekitar kita. Mulai dari lingkungan terkecil, partner bisnis kita, keluarga kita gitu ya. Bahkan all the stakeholders ya, supplier, partner bisnis dan lainnya. Jadi
menurut saya orang yang paling pertama harus kita percaya itu adalah diri kita dulu ya. Dan yang kedua, selalu investasi dari leher ke atas. Itu penting banget. Karena kalaupun Anda jatuh, Anda sampai ngesot gitu ya, Anda itu nggak mulai dari nol lagi gitu. Anda udah punya jam terbang, Anda udah punya knowledge, dan itu yang akan kita bawa sampai nanti akhir hayat kita. Wis, mantap. Hey, thank you Bro Neil. Jadi gitu Big Thinkers. So see you in the next episode. Thank you Nilam for your time. Thank you so much.